wa ta'ala. Bahkan kata Nabi Muhammad, idza nazala bil insan muhimun, kalau kita ditimpa keluh kesah, kebingungan, gelisah, banyak masalah, wa ta'ala, kemudian baca la haula wala quwata illa billahil alil azim salasami'ati marrah, 300 kali kata Nabi, farrajallahu anhu, maka Allah akan kasih itu kemudahan. Allah buka semuanya tuh. Allah buka. Itu khasiat daripada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu 4 daripada kanzul jannah. Sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Kemudian yang kedua, kitmanul musibah, menyembunyikan musibah, tempat mengeluh, tempat mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, silaturrahim. Yang keempat, perbanyak bacaan la haula wala quwata illa billah. Hadis yang selanjutnya, irfa'u wa bihi ilai qala irfa'u alsinatakum anil muslimin wa idza mata ahaduhum minhum faqulu fihi khairan, rawahu Tabarani an Sahl bin Sa'din. Kata Nabi, irfa'u alsinatakum anil muslimin. Maksudnya apa? Stop. Irfa'u asalnya apa? Angkat lidah kalian. Stop. Lidah kalian tuh kaful insan, kaful lisan, untuk menyakiti manusia dengan ghibah, namimah, atau dengan apapun yang berasal dari lisan. Paham tuh? Jangan sampai kita ngomongin orang, jangan kita sampai gadu domba orang, jangan sampai lidah ini menyakiti orang. Tahan, apalagi orang muslim, sama-sama orang beriman. Kepada seluruh manusia nggak boleh kita jakitin, apalagi kepada sesama muslim. Nah kemudian, wa idza mata ahaduhum minhum, dan apabila mati, wafat salah seorang dari mereka, apa? Oh iya. Apabila salah seorang mereka mati, wafat nih dari kita, faqulu fihi khairan, maka katakanlah orang tersebut orang baik. Orang baik. Apa maksudnya? Tadzkirun mayyit bimahasinihi. Kalau udah ada di antara kita ada yang meninggal, seburuk apapun itu orang, stop lidah kita untuk membicarakan keburukan si mayit. Akan tetapi yang kita sebut, yang kita kenang, yang kita ingat kebaikannya. Seburuk-buruknya orang yang paling buruk dari kampung ini, pasti ada kebaikannya. Pasti ada kebaikannya. Udhkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Semuanya kita punya kebaikan, punya keburukan. Betul nggak? Nah ketika udah ada yang meninggal, udah stop. Nabi lagi kongkon dengan para sahabat kayak begini, datang tuh rombongan orang bawa jenazah. Kata sahabat, dia orang bayar Rasulullah. Wajabat. Pasti sorga. Kalau nggak lama datang lagi, lewat lagi tuh jenazah yang kedua. Nah ini orang buruk, paling di kampungnya terkenal. Apa kata Nabi? Wajabat. Sayyidina Umar nanya, maksudnya apa? Antum syuhadaullah fil ard.
Kita ini nih manusia adalah saksinya Allah di muka bumi. Kalau malaikat saksinya Allah di langit. Apa yang kita jadikan omongan terjadi tempat mayit. Makanya ketika kita sholat jenazah ada adhil janazah min ahlil khair. Seburuk apapun pasti tuh. Kenapa? Karena pasti ada kebaikannya. Kan yang tahu keburukan masing-masing kan kita sendiri kan. Yang tahu dosa kita kan dikit sendiri. Seberapa banyak dosa kita? Gitu. Jangan sibuk dengan dosa orang lain, sibuk dengan kejelekan orang lain, tapi kita apa? Tidak introspeksi diri. Berapa banyak kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Jadi apa? Jangan sampai kita ngomongin keburukan-keburukan orang yang sudah meninggal. Kata Hujjatul Islam, Asy-Syaikh Hujjatul Islam, siapa itu? Al-Imamul Al-Ghazali. Ghibatul mayyit asyaddu minal hayy. Kalau kita gibahin, ngomongin kejelekan-kejelekan orang yang sudah meninggal, yang diomongin kejelekan aja. Kesian ke mayit. Itu asyaddu, lebih berat dibanding kita ngomongin orang yang masih hidup. Betul nggak? Ada orang meninggal, ada orang hidup. Dua-duanya kita omongin keburukan-keburukannya, kita gibahin. Beratan maneh? Beratan kita gibahin si mayit. Kalau yang masih hidup, kita datengin. Pak Baji, apa? Mohon maaf, mohon halalin. Kemarin aneh gibahin antum, ngomongin antum, jelek-jelekin antum. Masih bisa minta maaf. Kenapa? Orangnya ada. Tapi kalau yang kita omongin, yang kita jelek-jelekin orang yang sudah meninggal, bagaimana kita pengen minta maaf? Lebih sulit kayak air di sini nih. Musim kemarau di sini. Belum hujan-hujan, sama kayak dia belum hujan-hujan ini. Maka suaranya berubah kan. Nggak bohong bercanda itu, Pak. Itu. Jadi apa? Nggak boleh tuh ngomongin orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Kesian orang yang sudah meninggal dunia, kesian. Nanti apa? Nanti kita bakal diomongin juga. Sebutin aja kebaikan-kebaikannya. Sebutin kebaikan-kebaikannya. La tadkuru mautakum illa bi khairin. Jangan kau sebut-sebut tuh orang yang meninggal di antara kita itu kecuali yang baik-baik. Wah, dia mau orang baik. Bahkan dalam kitab Usfuriyah ada orang yang terkenal di kampung itu, dua orang sahabat terkenal nih, penipu, penjahat. Terkenal nih orang yang berandal begundal. Tapi pas ketika lagi dalam sakaratul maut, itu yang atuh minta sama sahabatnya. Ini ada 2 dinar. Ada 2 dinar yang atuh, pokoknya dua-duanya lu kasih nih orang yang ntar sembahyang jenazah untuk provokator. Biar manas-manasin. Orang kampung udah tahu tuh orang jahat. Apa katanya? Ntar lu bilang, kalau bilang ya khair. Padahal orang jahat. Saking pengennya untuk dibilang orang baik. Makanya jangan kita menyebut keburukan si mayit. Kemudian hadis yang selanjutnya
irhamu minan nasi wabihi ilaikola, irhamu minan nasi salasah, irhamu minan nasi salasatan, aziza qaumin dzalla wa ghaniya qaumin iftaqara wa aliman baina juhal. Rawahul Askariyu. Kata baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irhamu, sayangin manusia. Sayangin nih 3 orang ini. Sayangin 3 orang ini nih. Kata Nabi. Ini hadis asbabul waban. Bukan asbabul apa? Ini hadis menganjurkan kepada kita agar kita berbuat baik, menyayangi, punya sifat rahmah kepada 3 orang ini. Biman taghayyarat haluhu min rif'atin ila dhiqin. Karena berubah kondisinya dari punya jabatan tinggi, dari punya kedudukan, dari memiliki harta yang banyak, tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba hina, tiba-tiba nggak punya apa-apa. Yang tadi pejabat dilengserin umpamanya, yang tadinya hartanya banyak ditangkap oleh KPK, atau hartanya musnah jadi miskin. Stres gak tuh orang kayak gitu? Terkenal di kampung ini kaya, sering membantu orang, dermawan, tiba-tiba miskin. Maka orang kaya begitu kudu kita sayangin. Tuh aziza qaumin dzalla, orang yang mulia di satu kaum, dzalla, dia menjadi hina, menjadi rendah. Yang tadinya punya pangkat jabatan dilengserin, nggak punya jabatan jadi orang biasa. Waktu punya jabatan dielu-elukan, dimuliain. Yang tadinya orang kaya jadi miskin, hilang semua hartanya, stres dia. Datengin, kita hibur. Kenapa? Semuanya hanya milik Allah. Kita hibur. Biar dia nggak trauma, biar dia nggak stres. Kita bantu. Kita bantu. Itu aziza qaumin dzalla. Al-insan alladzi kana dza makanatin wa quwwatin wa izzatin fi qaumi thumma usiba bi faqrin aw bala'in. Yang tadinya punya kedudukan, punya pangkat, punya kekuatan, punya super power, punya kekuatan mulia, tiba-tiba usiba, ditimpa musibah dengan kepakiran, jatuh miskin. Kan yang namanya roda berputar. Roda berputar. Ntar kadang-kadang punya duit, kadang-kadang kagak. Kadang-kadang punya jabatan, kadang-kadang kagak. Berputar terus. Allah kalau pengen ngambil apa yang kita miliki gampang. Gampang. Duit itu banyak misalkan. Gampang Allah buat jadi miskin. Berapa banyak orang-orang cerita yang tadi kaya hartanya jadi miskin. Karena nggak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bisa jadi uang itu, harta tersebut melalui jalan yang tidak halal, tapi melalui cara yang haram. Wa ghaniya qaumin iftaqara, orang kaya yang tadi kaya jadi miskin, sayangin. Yang tadi punya kedudukan, jabatan, dihormatin, dielulukan, jatuh, sayangin. Wa aliman, kata Nabi, baina juhalin. Yang ketiga, orang alim
Orang alim yang ada di tengah-tengah orang bodoh. Orang alim yang hidup di tengah orang-orang yang nggak punya ilmu. Ketika ada orang alim di situ, di kampung kita, bukan kita syukurin. Bukan kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah di kampung kita ada ustadz atau kiai yang mumpuni misalkan. Kitabnya jago, ilmunya jago, kita mau bertanya nggak jauh-jauh, mau bertanya apapun nggak jauh-jauh, cukup datang ke rumahnya, minta saran, minta pendapatnya bagaimana, itu. Nah itu yang ulama yang bisa hormatin. Kalau kita kalau bersyukur kita hormatin tuh, datang ke majelisnya, minta pendapatnya, minta sarannya. Tuh ulama tersebut ya, orang alim tersebut dihargain. Kan ada satu kampung yang hidup di mana kiai nggak dihormatin, biasa aja. Orang alim nggak dihormatin. Kiai banyak, ustadz banyak, tapi orang-orang alim dikit. Orang alim dikit. Orang alim yang tinggal di tengah-tengah orang bodoh, kemudian orang-orang tersebut nggak mau ngaji. Yang ngaji yang jauh-jauh, yang deket pada nggak mau ngaji. Yang depan rumah kiai, samping rumah kiai, samping orang alim nggak ada mau ngaji. Nggak mau ngaji, yang datang yang jauh-jauh. Kenapa dia nggak ngerti tuh mahalnya kampung ketika ada orang alim, berkah, berkah. Nah kalau ketemu ada orang kayak begitu, ada orang alim yang tinggal di tengah-tengah orang bodoh, sayangin. Kita sayangin, kita deketin, kita ikutin majelisnya. Kita ikutin. Itu tiga orang yang kata Nabi kudu disayangin. Ini dalam sebuah riwayat, ini bukan hadis Nabi. Ini perkataan Al-Imam Al-Fudail bin Iyad. Al-Imam Al-Fudail bin Iyad. Tapi walaupun bukan hadis Nabi, itu ajarannya bagus, nggak bertentangan. Tiga orang tuh, ada orang yang mulia jadi hina, yang tadinya kaya jadi miskin, orang alim yang hidup di antara orang-orang bodoh, juhal itu jamak dari jahil, di tengah orang-orang bodoh yang mereka nggak bersyukur ketika hidup di kampung ada kiai, ada orang alim, dia nggak manfaatin tuh dengan adanya orang alim. Itu kita pikirin aja, kan enak kalau di kampung kita ada ustadz ya, ada kiai atau ada orang alim, enak, nanya nggak perlu jauh-jauh, mau kemana-mana nggak perlu jauh-jauh, cukup aja, nggak perlu ongkos, ulamanya ada di sini, ulamanya ada di sini. Jadi gitu ya. Tadi yang pertama, irfau al silatakum, stop ngomongin keburukan kaum muslimin, ngomongin gibahin orang-orang muslim yang hidup ataupun yang udah meninggal, apalagi yang sudah meninggal dunia. Stop ngomongin kebaikan aja. Itu kesian tuh mayit, udah banyak dosanya. Kalau yang kita omongin, yang kita gibahin itu ahlul jannah, dosa kita. Dosa. Kalau yang kita gibahin itu emang ahli neraka, kesian, dosanya udah banyak. Itu tambahin lagi. Itu tambahin lagi. Dia udah sakit tuh dengan dosa-dosa dia, dengan apa yang telah dilakukan. La tasubbul amwat, gitu kan? Kata Nabi, jangan kau ngomongin, jelek-jelekin, mencaci maki orang-orang yang sudah meninggal. Dia udah
udah menghadapi apa yang mereka perbuat di dunia ini. Kalau baik, insya Allah baik ganjarannya. Kalau buruk, ganjarannya buruk nanti. Emang nanti akhirat tempat balasan bagi kita orang-orang yang mengerjakan kebaikan atau keburukan. Nah, yang terakhir tadi apa? Sayangin 3 orang. Orang yang tadinya mulia, punya kekuatan, kemudian menjadi hina. Itu menjadi hina. Kemudian orang-orang yang tadinya kaya, jatuh miskin, kita kudu sayangin. Orang alim yang tadinya alim, yang alim nih, yang tinggal di antara orang-orang yang tidak mengerti bagaimana ilmu dan orang yang berilmu. Dengan ilmu kampung jadi cahaya. Dengan adanya orang alim tambah cahaya. Lain kampung yang nggak ada pengajian sama kampung yang nggak ada pengajian. Yang ada pengajian bersinar di hadapan Allah. Berkah dibanding kampung-kampung yang nggak ada pengajiannya. Begitu juga itu kalau kita punya orang alim enak. Yang mengerti itu hanya orang-orang yang tahu betapa sangat berharganya ilmu dan betapa sangat berharganya orang yang punya ilmu. Maka dia akan muliakan orang alim. Muliain orang alim. Itu ya kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kita bisa ngamalin, mudah-mudahan apa yang kita pelajarin bisa kita amalin, apa yang sudah kita tahu amalin dikit-dikit, dikit. Al ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin, diamalin berkahnya orang dulu, orang tua kita, engkong kita, leluhur kita berkah. Kalau ngaji, apa yang dikaji, apa kata guru, diamalin. Dia yakin tuh. Yang disampaikan guru-gurunya. Yakin dan diamalin. Ngajinya nggak sering. Cuman dia yakin. Yakin banget. Gue mah kata guru gue begini. Gue mah kagak ngerti melurah. Kata guru gue begini. Betul gak? Itu orang tua dulu. Apa kata guru? Sam'an wa ta'atan. Amalin. Walaupun hanya sedikit yang kita amalin. Fa'mal walau bil usyri kazzakati takhruj binuril ilmi min zulmati. Kata Ibnu Ruslan, amalin ilmu. Ini buat al-fakir, buat saya pribadi. Amalin ilmu. Meskipun nggak banyak, 1/10 dari yang kita ketahui. Takhruj, maka kita akan keluar tuh binur ilmi, dengan cahaya ilmu, daripada kegelapan diterangin dengan cahaya ilmu. Inilah kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan manfaat. Allahumma asli ahwalana wa dzurriyyatana wa talamidana wa arsyidna wahdina wa iyyahum ila sabil rasyad birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.